kita mulai karena sudah jam 8. Mari kita langsung saja kita mulai pada kajian rutin Mai dengan perwakilan cabang Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan semesta alam kita berkhidmat sehingga kita masih bisa berkumpul secara Zoom meeting Dewan Perwakilan Cabang Permahi cabang Tangerang, sehingga kita masih bisa berkumpul nih pada malam minggu. Mungkin teman-teman di sini yang ada juga lah nggak ada keluar malam minggu, jadi di rumah mending kita kajian bersama Permahi. Langsung saja tanpa kata-kata, pada malam ini kita bakal ngebahas nih tentang tema yang menarik banget, yaitu penundaan kewajiban pembayaran dalam bahasa Belanda disebut surcharge fund detailing, dan dalam bahasa Inggrisnya dinamakan suspension of payment. Tuntutan yang berkaitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur pada bab ketiga pasal 222 sampai pasal 294. Tuntutan tersebut menyebutkan bahwa keberadaan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitur kepada kreditor, baik dibayarkan sebagian atau seluruh utangnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan. Oleh sebab itu, penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki tujuan yang berbeda dengan kepailitan. Nah, tema pada malam ini, pada kajian ini, yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Muhammad Irfan. Setelah ini bakal ngejelasin apa sih proses penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur dan kreditor. Maka dari itu waktu dan tempat pada Muhammad Irfan, kami persilakan. Apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan Ketua DPC Permahi Tangerang, yaitu Abang Fadli Wijaya, dan selaku kajian yaitu Devina Husaini, dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf ya kalau suaranya agak kurang, soalnya saya lagi di tempat, tapi saya usahakan semoga maksimal untuk materi. Baik, selanjutnya untuk itu langsung saja saya akan membawa materi, yaitu proses penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur dan kreditor. Baik, bisa langsung di slide selanjutnya. Izin PPT-nya boleh di slide selanjutnya. Oke, baik. Secara singkat Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Undang-Undang Kepailitan di Indonesia berasal dari Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Belanda pada tahun 1893. Berdasarkan asas konkordanasi, maka Undang-Undang Kepailitan di Belanda tersebut dilakukan di Indonesia oleh Perintah Hindia Belanda pada tanggal 1 November 1906. Koalisi Prodeni. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, peraturan Koalisi Prodeni tentang
berlaku berdasarkan pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-Undang 1945 ditolak moneter pada pertengahan tahun 1947 yang menimbulkan ketidakstabilan politik ekonomi sehingga menyebabkan banyak debitur Indonesia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor asing. Peraturan kepemilikan Falisman Pertenin yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan zaman pemerintahan Hindia Belanda dianggap tidak dapat lagi diadatkan, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang. Boleh di selanjutnya slide-nya. Oleh karena itu, serta tidak mampu mengadakan restrukturisasi untuk dikarenakan proses yang sangat lambat. Sementara itu, sebagaimana kita ketahui, latar belakang lainnya perubahan besar Undang-Undang Kepelitian adalah karena terjadinya gejolak moneter sejak tahun 1990 yang mana sangat berpengaruh kepada dunia. Contohnya perekonomian Indonesia pada tahun 1998. Dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor, sehingga pada tanggal 22 April pada tahun 1998 telah diterbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 1998. Perpu ini kemudian melalui Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 ditetapkan menjadi Undang-Undang selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2004. Ditandatangani diundangkanlah revisi atas Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 yaitu Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepelitian dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mencabut Undang-Undang nomor 4 tahun 1998. Baik, bisa untuk ya. Nah, Udah banyak banget belum? nih yang udah ya. Baik, banyak banget nih yang nggak tahu apa itu yang dimaksud penundaan kewajiban utang. Bahwasanya penundaan kewajiban utang sama kepelitian itu sangat berbeda ya teman-teman. Saya bacakan dulu. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tentang kepelitian dan kewajiban utang. Ya, lembaga PKPU dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan nama Subsistence Fund Betaling atau Subsistence of Payment adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut para pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu menstrukturisasi utangnya tersebut. Sehingga menurut pendapat saya ialah di mana salah satu tujuan adalah memberi kesempatan pada para kreditor. Contohnya perusahaan-perusahaan yaitu perseroan terbatas, CV, koperasi, dan hal sebagainya yang berbadan hukum maupun perorangan. Nah, untuk melakukan upaya-upaya dalam penyelesaian yang seadil-adilnya, sehingga diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka, efektif, dan efisien dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, banyak sekali beranggapan bahwa proses penundaan kewajiban pembayaran utang ini dianggap merugikan salah satu pihak debitur, sehingga diklaim bahwasanya penundaan kewajiban pembayaran utang ini dianggap sebagai pasif atau pembubaran tentang perseroan terbatas yaitu milik debitur. Pada dasarnya, PKPU ini memberikan jalan bagi para debitur dan kreditor untuk menemukan titik temu bagaimana cara debitur untuk melakukan pembayaran utang ini kepada para kreditor. Boleh minta tolong slide selanjutnya. Nah, apa sih debitur? Dari sudut pandang debitur, kesempatan untuk melakukan organisasi utang-utangnya dengan perlindungan hukum terhadap berkelanjutan usahanya.
Nah, dari sudut pandang kreditur, untuk kreditur masih menganggap bahwasanya debitur memiliki prospek yang cukup baik untuk menagih sepenuhnya utang-utangnya. Nah, PKPU ialah masa negosiasi atau restrukturisasi utang-utang debitur secara massal pada para kreditur melalui pengadilan niaga yang difasilitasi oleh pengurus dan kewajiban berutang atau PKPU dan hakim pengawas, sehingga restrukturisasi utang di dalam proses tersebut banyak melibatkan semua kreditor. Yaitu apa saja sih kreditor? Kreditor preferen, kreditor separatis, kreditor konkuren. Dan jika berhasil mencapai kesepakatan dalam proses perdamaian yang telah diajukan oleh pihak debitur, maka proposal perdamaian tersebut telah sesuai syarat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepadatan dan penundaan kewajiban berbayar utang, termasuk di pasal 281. Maka perdamaian tersebut akan disahkan oleh pengadilan dan mengikat terhadap semua kreditur walaupun ada yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Boleh slide selanjutnya. Nah, mengenai secara singkat apa itu debitur dan kreditur. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepalitan. Nah, debitur adalah orang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di pengadilan. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kepalitan. Sehingga di dalam kitab undang-undang hukum perdata tidak dipakai istilah debitur dan kreditur, tapi menggunakan istilah si berutang. Jadi berbeda tuh maknanya. Ketika undang-undang kepalitan itu disebut debitur, walaupun ataupun kreditor yang berpiutang ataupun yang berutang. Kalau misalnya di perdata kan adanya istilah piutang dan berutang. Itu sih bedanya. Kalau di KUH Perdata, dapat dipastikan menunjuk pasal 1238 KUH Perdata dihubungkan dengan 1234 KUH Perdata dan pasal 1239 KUH Perdata. Dapat sangat dijelaskan apa itu si berutang, pihak yang wajib memberikan berbuat atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatan baik dalam perikatan timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang yang mengatur. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait kreditur apa aja sih yang di dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang itu. Nah, kreditur itu ada tiga. Contohnya kreditur preferen. Saya bahas yang pertama. Atau kreditur preferen atau kreditur sewa. Nah, kan adalah kreditur yang oleh undang-undang karena sifatnya piutangnya mendapatkan pelunasan itu. Nah, dalam arti ini istimewa ini dikhususkan. Nah, kreditur preferen merupakan kreditur yang punya hak istimewa, yaitu suatu hak oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkat lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya. Pasal 1134 KUH Perdata. Jadi kreditur preferen itu tidak apa aja sih, yaitu tagihan pajak dan tagihan karyawan. Itu yang harus didahulukan. Contohnya misalnya dari PT tersebut atau perusahaan tersebut tidak memberikan uang pesangon atau gaji dari para pekerja. Sama misalnya tagihan pajak. Tagihan pajak itu apa sih? Nah, tagihan pajak tagihan yang belum dibayarkan oleh perusahaan itu wajib pajak. Makanya ketika kreditur kreditur mendaftar tagihannya itu maka debitur harus membayar tagihannya itu. Selanjutnya kreditur separatis. Itu kreditur megang lingkungan dan yang dapat diri. Kreditur golongan ini dapat menjual sendiri barang-barangnya yang menjadi jaminan seolah-olah tidak ada kepalitan. Pasal 56 dari hasil penjualan tersebut mereka mengambil sebesar utangnya, sedangkan kalau ada sisanya disetorkan ke kurator.
sebagai budur pilot. Baiknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, maka kreditur tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat masukkan kekurangannya kekurangannya sebagai kreditur konkuren. Jadi saya jelaskan dulu apa sih kreditur 900 itu. Kreditur yang memegang hak tanggungan. Ya, ya contohnya pemegang hak tanggungan ini barang yang tidak bergerak, tanah, rumah, sertifikat hak tanggungan, dan lain-lain. Contohnya sertifikat fidusia, jaminan, kayak barang bergerak, BPKB motor, dan sebagainya. Nah, itu harus didahulukan juga, tapi harus lebih didahulukan itu preferen. Nah, selanjutnya itu kreditur konkuren. Kreditur konkuren ialah kreditur ini diatur di dalam pasal 1132 bahwa perdata kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan prorate. Artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa adanya yang didahulukan yang dihitungkan berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutangnya mereka secara keseluruhan terhadap harta kekayaan debitur tersebut, sehingga para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, saya jelaskan dulu kreditur konkuren itu apa. Kreditur konkuren itu yaitu pada sebuah PT antara debitur dengan kreditur, kreditur ini menagihkan ke debitur, yaitu tidak memiliki hak jaminan ataupun kayak pajak, yaitu kreditur paling rendah dan dibayarkannya itu uh, terakhir. Nah, kreditur konkuren ini untuk mendaftar tagihannya itu berupa invoice, pembayaran-pembayaran yang tidak dibayarkan oleh debitur. Nah, itu yang dijadikan dasar untuk dimasukkan ke daftar tagihan, yaitu dinamakan kreditur konkuren. Nah, sifatnya itu tidak didahulukan, yang artinya dibayarkan itu secara belakangan, tapi memiliki kekuatan yang sama, yaitu wajib dibayarkan. Boleh untuk selanjutnya. Nah, dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan di ruang lingkup pengadilan niaga itu di Indonesia itu ada 5, karena berubah kompetensi relatif, yaitu sesuai domisili hukum ataupun objek hukum itu. Contohnya pengadilan niaga itu ada 5, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998. Undang-Undang Pelitan wilayah kekuasaannya adalah meliputi apa saja nih? DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Nah, 2 Pengadilan Niaga Medan dibentuk berdasarkan pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1999. Wilayah kekuasaannya lingkup apa saja nih? Yaitu wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan daerah istimewa Aceh atau Aceh. Pengadilan Niaga Semarang dibentuk berdasarkan pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 99. Wilayah kekuasaannya adalah meliputi Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta. Pengadilan Niaga Surabaya dibentuk berdasarkan pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 99. Wilayah kekuasaannya adalah wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Nah, mohon maaf tadi ada sebentar teknisi.
Jadi selanjutnya Pengadilan Niaga Makassar dibentuk berdasarkan pasal keputusan Presiden nomor 97 tahun 99. Wilayah kekuasaannya adalah wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Timur, dan Papua Tengah. Nah, jadi kalau misalnya Pan, kalau misalnya PTJ di Jakarta, kalau objeknya itu di misalnya Bandung, itu kita harus mengajukan permohonan penundaan kewajiban bayar utang di mana Pan? Misalkan ada yang menanyakan, oh kalau itu kita mengajukan di wilayah Jakarta Pusat, walaupun objeknya di Bandung. Nah, karena sesuai dengan kompetensi relatif itu berdasarkan uh, kompetensi relatif berdasarkan undang-undang kepalitan. Nah, misalnya ada nanya lagi, Van, misalnya objeknya di Aceh, objeknya di Aceh, enggak, sorry, objeknya di Surabaya, terus debitornya perusahaannya di Jakarta. Nah, itu kita kan ada dua tuh kompetensi relatifnya. Nah, itu bisa saja dimasukkan permohonannya ke Pengadilan Negeri Agama Jakarta ataupun Pengadilan Niaga Surabaya. Itu aja. Jadi bisa melalui objek ataupun bisa melalui domisili tempat tinggal debitur ataupun perusahaannya. Baik, bisa di selanjutnya. Nah, prosedur dalam melakukan pengajuan permohonan penundaan kewajiban bayar utang nih. Adapun termaktub dalam pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepelitan dan penundaan kewajiban bayar utang atau PKPU. Satu, penundaan kewajiban bayar utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor ataupun oleh kreditor. Dalam hal ini menjelaskan bahwa dalam proses penundaan kewajiban berutang harus lebih dari satu kreditor. Utang yang telah jatuh waktu ataupun jatuh tempo dan dapat ditagih, artinya utang-utang yang dibayarkan oleh debitur kepada kreditor sehingga dapat diajukan permohonan penundaan kewajiban berutang. Nah, bagaimana sih Van kalau misalnya uh, uh, lebih dari satu kreditor ataupun dua. Nah, satunya ini sudah telah jatuh tempo dan yang satunya ini nggak jatuh tempo. Apakah itu bisa dilakukan pengajuan permohonan pengajuan utang? Oh, tentu bisa, teman-teman. Jadi dalam arti semisalnya uh, dua kreditor ini telah melakukan permohonan ke pengadilan niaga di kompetensi relatif, ketika pasal itu sudah masuk, ketika ada yang melakukan, nah itu tetap bisa. Jadi yang lebih dari satu kreditor itu walaupun satu kreditornya ini nggak jatuh tempo tetap bisa teman-teman. Jadi yang pastinya lebih dari satu kreditor dan dapat ditagih walaupun disebutnya kreditor lain. Nah, jadi ada pun cara-cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban bayar utang. Permohonan pernyataan PKPU didaftarkan ke Kepanitraan Pengadilan Niaga tempat domisili debitur sebagaimana dimaksud pada pasal 3 yang dengan ditandatangani oleh pemohon, debitur, kreditur, dan advokatnya pasal 224 ayat 1 dan kepalitan. Nah, jadi kalau misalnya permohonan penundaan kewajiban utang harus melalui advokatnya ya ataupun debitur maupun kreditornya. Dalam hal permohonan adalah debitur, maka permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat jumlah utang, data dan utang serta bukti sebutnya pasal 224 ayat 2 Undang-Undang Kepelitan. Jadi dijelaskan nih daftar untuk mengajukan PKPU. Nah, dasarnya apa aja? Yaitu sifat-sifatnya apa? Kayak misalnya perjanjian prestasi sama PKPU kan agak berbeda teman-teman. Namanya kalau KPU kan leg spesialis, derogat, leg generalis.
yaitu undang-undang khusus harus didahulukan. Jadi misalnya sama aja sih, kepastian hukumnya sama, cuman lebih pastinya PKPU ini dapat mengajukan permohonan tagihan itu kreditornya banyak, jadi bebas untuk mengajukan kreditor apa aja. Nah, jumlah piutangnya itu apa aja sih dijadikan bukti? Contohnya invoice, tagihan pajak, faktur pajak, JO, job order. Nah, itu masih banyak lagi teman-teman yang yang dilakukan oleh debitur dan kreditur antara melakukan perjanjian dan tidak terpenuhi. Dalam hal permohonan adalah kreditur paling lambat 7 hari sebelum sidang pengadilan wajib memanggil debitur, dan pada sidang tersebut debitur mengajukan daftar yang sifatnya jumlah piutang dan utang serta bukti cukup bila ada rencana perdamaian di pasal 224 Undang-Undang Perdagangan. Yang keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, 2, 3, 4, 5, yaitu prosedur permohonan penyandang valid berlaku mutatis dan mutadis dalam permohonan PKPU. Boleh di slide selanjutnya. Boleh minta tolong, Dev? Oke. Yang kelima, permohonan pengunduran kewajiban pembayar utang beserta lampirannya disediakan di kepanitraan pengadilan niaga agar dapat dilihat setiap orang secara cuma-cuma. Nah, jadi permohonan PKPU-nya disebarkan, yaitu kalau nggak salah itu di daftar di pengadilan niaga, ataupun kayak misalnya ada pengumuman mading tuh kalau misalnya rekan-rekan ke pengadilan setempat atau kelas 1A khusus. Yang keenam, dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah debitur sendiri, maka paling lambat 3 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan harus mengabulkan PKPU sementara dan menunjuk seorang hakim pengawas dan mengangkat satu. Nah, teman-teman PPT-nya lagi ini. Kok nggak bisa share screen ya? Ini kenapa, Pan? Halo, Pan? Ini ya apa? Share screen materi, cuman dari handphone gua nggak bisa. Boleh minta tolong dibantu nggak ya? Coba kirim ke gue bang. Iya, yeah, sorry, Tadi sorry. udah Gue di share di grup sih. ada rapat juga soalnya. Coba kirim ke Tulisannya sih host disable prinsipan screen sharing sih. Ntar, gue kirim ke Jikri ya. Itu Jik, di grup udah gue kirim. Ada nggak?
Tunggu bentar ya, bentar ya. Teman-teman lagi di kafe nih. Soalnya jaringan juga kalau di rumah. Oh, gue nggak bisa juga bang. Ya dari hostnya. Hostnya Devina ini. Dulu udah. Nggak bisa bang dari gue bang. Ini belum dimulai lagi. Belum, cuman tadi mau siapin. Cuman harus dari host. Coba bentar. Share screen Bang. Udah belum? Udah terlihat, Van. PPT-nya udah muncul belum guys? Belum, masih di ini. Di file. Terus itu. Iya, masih di dokumen gitu. Udah belum? Udah. Oke. Oke ya. Ada tanda Inggris. Nah, lanjut lagi nih ya. Selanjutnya permohonan PKPU beserta lampirannya disediakan di pengadilan agar dapat dilihat secara dengan dijelaskan tuh. Nah, selanjutnya dalam hal permohonan PKPU adalah debitur sendiri maka paling lambat debitur sendiri maka paling lambat 3 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan. Pengadilan harus mengabulkan 3 sementara dan
menunjuk seorang hakim pengawas dan tempat satu atau lebih pengurus yang bersama debitur mengurusi harta debitur pada pasal 225 ayat 2 Undang-Undang Penerbitan. Jadi saya jelaskan maksudnya paling lambat 3 hari sejak putusan itu. Jadi untuk para pengurus atau kurator itu mengajukan ketersediaan jadi pengurus, yaitu untuk mengelola sih dari kata menyiapkan pada debitur untuk um, memeriksa harta debitur untuk melakukan pembayaran kepada kreditur. Ya, harus ada pengurus dan nah, hakim pengawas itu khusus oleh hakim pemutus dari pengadilan niaga. Kan ada hakim pengawas itu yang mengawasi jalannya rapat-rapat atau persidangan di dalam perkara PKPU. Jadi hakim pengawas nih ikut serta dan mengangkat satu lebih pengurus sama debitur. Jadi hakim pengawas itu diutus langsung oleh hakim pemutus dari pengadilan niaga pada pasal 225 ayat 2. Nah, kalau mau dicek langsung, kan. Selanjutnya dalam hal permohonan, pemohon adalah kreditur, maka paling lambat 20 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan. Pengadilan harus melakukan PKPU sementara dan menuju hakim pengawas. Nah, ini nomor 6 sama 7 sama aja sih. Bedanya itu permohonan PKPU debitur itu kebanyakan itu debitur tidak mau mengajukan PKPU. Nah, sering tuh lalai untuk melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor. Dari itu jarang sekali debitur mengajukan PKPU. Yang ada yang mengajukan PKPU itu kreditor. Banyak kreditor membuat permohonan dan diajukan ke pengadilan niaga sesuai kompetensi relatif, yaitu domisili dari pihak debitur. Nah, makanya apa yang lambat itu 20 hari kebanyakan. Disebut juga kalau kreditur mengajukan permohonan namanya kreditur pemohon disebut. Nah, sehingga terhadap putusan PKPU sementara tidak dapat diajukan upaya hukum apapun bagaimana diatur pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Nah, jadi PKPU ini sementara itu yaitu diputus langsung di pengadilan hari oleh pengadilan niaga. Nah, nanti setelah PKPU sementara itu, saya jelaskan dulu nih. PKPU sementara itu melingkup apa aja sih? Sama saya kan sudah pernah di lapangan langsung terjun, yaitu menyiapkan daftar tagihan, menginformasikan berita bahwasanya PT tersebut itu telah di PKPU oleh pengadilan niaga. Nah, dilakukanlah pengumuman koran atau surat kabar 2 berita, yaitu di BNI, berita negara, secara nasional di koran, koran TK, koran Radar Bandung. Nah, itu harus dilakukan karena menyangkut undang-undang. Nah, dari daftar tagihan, nah, ada lagi namanya praverifikasi. Nah, praverifikasi itu apa sih, Pan? Nah, praverifikasi itu mencocokkan piutang antara daftar tagihan debitur, antara daftar tagihan kreditur dengan pencocokan debitur, yaitu gimana caranya? Nah, ketika kita udah melakukan daftar tagihan ke tim pengurus, salah satunya kreditur mendaftarkan tagihan ke pengurus. Nah, nanti keesokan harinya atau sudah dijadwalkan, nanti dilakukanlah praverifikasi. Praverifikasi itu menentukan utang data kreditur dengan data debitur, yaitu menggunakan data-data apa saja sih, Van? Pertama, invoice tuh misalnya kreditur ini menagihkan debitur. Nah, kreditur tersebut tidak melakukan pembayaran berupa invoice yang diajukan oleh kreditur. Nah, satu, invoice, job order itu sama saja, faktur pajak dan rincian lainnya. Nah, itu harus dibuktikan antara data debitur dengan data kreditur. Nah, nanti dilakukan data kreditur dengan debitur kebesokan harinya
dilakukan verifikasi, yaitu debitur setuju enggak contohnya dengan nilai utang sekitar 200 juta. Pada dasarnya debitur hanya mempunyai utang 1 juta. Nah, nanti dibantah tuh di pengadilan niaga. Nah, sudah dibantah, diserahkan ke hakim pengawas, ke pengurus. Gimana nih sikapnya, cara menangkap, apakah menggunakan debitur dengan data sekian, tapi kreditur mempunyai data lengkap, yaitu misalnya 200 juta. Pada dasarnya debitur hanya mengaku 1 juta. Nanti win-win solutionnya itu diserahkan ke terus melalui hakim pengawas. Nah, itulah disebutnya verifikasi. Ini saya selanjutnya ya. Nah, akibat terjadinya proses penundaan kewajiban membayar utang apa aja sih akibatnya terhadap debitur? Satu, untuk pengurus kekayaan harus bersama-sama pengurus dengan pengurus. Nah, dalam arti ketika harta debitur itu ketika harta debitur dinyatakan KPU, nah harta itu atau PT atau segala macam, nah, barang-barang berupa pabrik, aset-aset lain itu dibekukan oleh pengurus. Nah, tidak adanya namanya transaksi antara jual beli. Nah, itu dibekukan karena sudah ada putusan dari pengadilan, yaitu PKPU, disebutnya PKPU sementara 45 hari. Jadi seluruh harta kekayaannya si debitur diurus langsung oleh pengurus. Jadi debitur tidak bisa melakukan transaksi apapun berupa kekuatannya sendiri dari atau lainnya. Perbuatan debitur yang dilakukan tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak mengikat harta debitur kecuali perbuatan harta debitur PKPU. Nah, ketika contohnya nih saya ambil contoh ya. Nah, ketika pengurus melakukan interogasi ke misalnya mempunyai pabrik tahu. Nah, pabrik tahu ini banyaklah mesin-mesin yang lain. Tiba-tiba pabrik tahu itu mesinnya itu barang buktinya itu asetnya itu dihilangkan, diumpetin atau dipindahkan ke tempat yang lebih aman tanpa sepengetahuan pengurus. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya perbuatan melawan hukum. Jatuhnya menghilangkan barang-barang yang debitur. Nanti yang disangka malah di pengurus yang menghilangkan. Kebanyakan di lapangan sih prosesnya seperti itu. Itu nggak boleh ya. Nah, yang ketiga tidak dapat dipaksa membayar utang-utang dan semua tindakan esensial telah dimulai guna mendapat utang yang harus ditangguhkan. Nah, yang harus ditangguhkan itu apa aja sih, Van? Yang ditangguhkan itu misalnya, saya menggadaikan yaitu berupa rumah kepada misalnya contohnya Devina menggadaikan terkait hak tanggungan SHT berupa surat tanah atau rumah. Jika saya melakukan prestasi atau tidak bisa membayar itu dan terjadilah saya dinyatakan PKPU. Nah itu kalau hak tanggung itu kan bisa dilakukan eksekusi sendiri, tapi harus melalui penetapan pengadilan atau tidak, itu tergantung dari pihak kreditornya. Nah ketika saya dinyatakan PKPU, saya tidak bisa mewajibkan untuk membayar si DP ini, walaupun dia mempunyai sertifikat tanggungan, upah melakukan eksekusi sendiri. Itu tidak bisa teman-teman. Namun bisa DP-nya mengajukan daftar tagihan ke pengurus, yaitu disebutlah namanya kreditor separatis, yaitu mempunyai hak tanggungan. Nah, itu dia di tengah-tengah kreditor separatis antara yang pertama itu kreditor preference, separatis, dan konkuren. Makanya yang mempunyai hak tanggungan itu di tengah-tengah dan dibayarkan harusnya. Ya. Selanjutnya ya. Nah, alur persidangan proses kewajiban bayar utang banyak sekali nih lawyer-lawyer atau advokat-advokat yang kurang paham tentang proses kewajiban bayar utang itu apa saja sih. Gitu. Sebenarnya disebutnya itu bukan persidangan,
namun rapat. Kalau di lapangannya itu disebut rapat. Nah, itu adanya namanya proses permohonan PKPU di pasal 222 sampai pasal 22, 223, 224 itu undang-undang kepanitraan PKPU. Itu proses permohonannya yang tadi disebutkan antara 3 hari yang diajukan oleh debitur, antara kreditur dan ada namanya putusan penundaan kewajiban pemerintah disebut 45 hari, yaitu PKPU sementara. Pada dasarnya PKPU itu proses penundaan kewajiban pembayaran itu 270 hari. Jadi ketika putusan PKPU itu selama proses 270 hari itu berapa bulan tuh? 270 hari, 40 hari. Nah, jadi 270 hari dikurang 40 hari, jadi bisa berapa tuh? Kalau misalnya lebih dari 270 hari, tim pengurus atau pengurus PKPU terus melakukan rekomendasi atau mengajukan permohonan waktu kepada proses PKPU tersebut. Nah, selanjutnya ada rapat kreditor pertama tuh. Nah, rapat kreditor pertama tuh apa aja sih? Biasanya kalau di lapangan pengenalan para pengurus, nah, cara dapat tagihnya gimana, formulirnya apa di mana. Jadi kreditor tuh masa pengenalan lah antara kreditor dengan pengurus. Pokoknya cakup para kreditor untuk mendapatkan tagihan di sekretariat tim pengurus. Selanjutnya rapat pencocokan piutang. Rapat pencocokan piutang yang tadi saya bahas tuh, yaitu praverifikasi atau disebut juga verifikasi. Jadi antara pencocokan data debitur dengan kreditor. Nah, cocokkan tuh antara data debitur dengan kreditur. Apakah benar debitur memiliki utang segini, sekian, apakah kreditur mengajukan utang segini, sekian. Nah, jadi dicocokkan. Kalau misalnya debitur setuju, ya silakan bantah dengan data-data dari debitur. Ketika kreditur tidak mau mengikuti pengakuan dari debitur, ya silakan bantah dengan data-data berupa invoice, yang tadi saya jelaskan, gift order, pre-order, faktur pajak, dan lain-lainnya. Karena kan itu cakup piutang ya, yang kreditor berikan kepada debitur. Aku peminjam atau mempunyai utang. Nah, selanjutnya apa aja nih di dalam apa itu utang, pasalnya apa aja? Yaitu 113 Undang-Undang PKPU. Ada lagi nih selanjutnya rapat pembahasan rencana perdamaian. Nah, rapat pembahasan rencana perdamaian itu apa aja sih, Pan? Nah, ketika sudah dilakukan praverifikasi atau verifikasi, debitur mengajukan proposal atau misalnya mengajukan proposal atau kayak contohnya penawaran kepada para kreditor. Misalnya debitur mempunyai utang 200 juta, nah dia melakukan proposal, membuat proposal perdamaian, yaitu rencana apa aja sih yang dibuat debitur untuk melakukan pembayarannya. Oh, bahwasanya dia akan melakukan pembayarannya berupa 2 bulan yang akan datang, 3 bulan yang akan datang kepada para kreditur. Jadi para kreditur itu merasa bahwasanya debitur ini serius untuk melakukan pembayaran kepada para kreditur. Entah kreditur pemohon, entah para kreditur lain. Itu yang disebut proposal perdamaian diajukan oleh debitur. Ketika sudah dilakukan proposal penawaran oleh debitur, langsung diproses rapat pemungutan suara, yaitu voting. Nah, rapat pemungutan suara voting itu apa aja sih, Van? Banyak nih yang kurang paham. Jadi misalnya nilai tagihannya kreditur itu 10 juta atau 100 juta. 100 juta misalnya dia setuju
nanti di voting itu dapat nilai berapa, misalnya bahwasanya kan di atas 5 juta itu berapa poin, misalnya 2 atau 3, 4 atau 5. Nah itu berdasarkan undang-undang. Kalau di undang-undang tuh di atas 5 juta itu dapat 2 poin, kalau di bawah 5 juta itu 1 poin. Nah, jadi penilaian nanti dipresentasein ketika emang pemungutan suara ini sangat perlu dibutuhkan karena mencakup dari proposal perdamaian yang tadi. Nah, ketika uh, proses rapat pemungutan suara itu sudah berlangsung, nah jadi sidang selanjutnya itu, rapat selanjutnya itu rapat pemusatan majelis. Jadi majelis hakim rapat dan menentukan bagaimana ini terkait misalnya debitur ini kalau udah RPM atau pemusatan majelis rapat tersebut, nah, disebutnya homologasi. Nah, presentasinya gimana tuh pas di RPM? Wah, banyak banget nih yang setuju. Misalnya dalam 100%, 70/30. Wah, berarti setuju dong homologasi perdamaian. Berarti PT misalnya PT Angin Tribut atau debitur tidak dinyatakan pilot. Nah, jadi kalau homologasi ini berkata dari proposal perdamaian, proposal yang diinginkan oleh debitur berhasil dan dinyatakan homologasi oleh pengadilan niaga itu berupa putusan. Kalau misalnya proposalnya tidak disetujui oleh para kreditur karena presentasinya itu 50 51/49%. Nah, itu kan misalnya kreditur tidak setuju atas proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur. Jadi misalnya proposal tersebut kurang meyakinkan kepada para kreditur terkait bayar itu nanti di RPM umumin bahwasanya PT Anggrek itu menyatakan pilot karena transaksi yang pengutang politik itu tidak setuju oleh para kreditur, hanya dinyatakan pilot. Nanti pilot itu prosesnya makin panjang lagi. Karena saya hanya bahas proses penggunaan kewajiban utang. Jadi langkah-langkah yang dalam proses penggunaan kewajiban utang ini yang bagaimana win-win solution lah antara debitur dengan kreditur. Jadi kesimpulannya adalah maka dari itu dalam proses penggunaan kewajiban pembayar utang PKPU memiliki sistem yang sangat terjamin untuk perlindungan hukum bagi debitur maupun kreditor. Sehingga debitur mempunyai langkah-langkah untuk mengatasi utang-utangnya kepada para kreditor dalam pengajuan proposal pada para kreditor. Jika di dalam proposal perdamaian diajukan oleh debitur dan disepakati kepada para kreditor, maka disebutlah homologasi perdamaian antara debitur dan kreditur. Maka selesai sudah proses dan kewajiban bayar. Baik, untuk kajian malam ini kewajiban bayar utang sudah habis. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau tanya jawab buat rekan-rekan. Maaf jika ada yang kurang boleh disampaikan. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Irfan. Terima kasih telah memberikan ilmunya atau membagi ilmunya diskusi pada malam ini sangat bermanfaat bagi kita semua apa yang telah disampaikan oleh Saudara Irfan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Saudara Irfan atau apa yang telah beliau telah memberikan ilmu kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin rekan-rekan semuanya mungkin ada yang ingin bertanya tentang tema pada kali ini. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait proses kewajiban bayar utang. Ada yang mau menambahkan juga, mungkin teman-teman bisa kita sharing sama-sama.
mungkin baik. Mungkin kalau misalkan tidak ada, baik kita akhiri saja pada kajian pada malam ini. Terima kasih kepada Bang Irfan yang telah memberikan materinya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya yang telah mengikuti pada apa terima kasih pada rekan semuanya yang telah ikut kajian interaktif atau kajian yang rutin pada minggu setiap malam minggu. Mungkin Sebentar, moderator. ya Kak. Ini kan kajiannya belum ada yang nanya tadi. Coba dipantik dulu aja, kan kajiannya, diskusi bareng. Mungkin ada yang mau sharing. Iya, ada yang mau ditanyain mungkin dari rekan-rekan yang lain. Tadi udah ditanya cuman mungkin nggak Cuman ada yang ya lanjut tuh. Mungkin rekan-rekan ada yang mau ingin ditanyakan atau mau diskusikan atau mungkin ada yang kurang mungkin apa yang disampaikan saudara. Abang Dadaru nih, senior. Bun, Tadi Abang kan. Ada yang mau tanyakan? Abang dah. Izin moderator, boleh Ya, bertanya nih? boleh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Makasih juga buat Abang Dairfan untuk materi yang telah disampaikan. Saya izin bertanya ya. Baik, silakan Abang. Siap, silakan Bang Dah. Sebelumnya mau tanya dulu nih, Abang Dairfan pernahnya jadi kuasa dari kreditor atau dari debitor? Ya gimana? Mohon maaf. Eh, Pernahnya jadi kuasa dari kreditor atau dari debitor, Bang Dairfan? Ah, kalau di kantor sih pengalaman dan sering jadi tim pengurus KPU gitu. Jadi aku tim pengurus lah buat melakukan win-win solution antara pihak debitur dengan kreditor. Ada juga biasanya kita kuasa dari kreditor, dari partner kreditor, kasih kuasa ke kita ataupun dari pihak debitor. Kita jadi kuasa hukum pihak debitor. Nah, jadi alhamdulillah saya dapat juga berdasarkan lapangan dengan berdasarkan undang-undang. Oh, oke, berarti kalau dari kreditor pernah ya, walaupun biasanya jadi apa dari tim pengurus. Kalau dari kreditor itu kira-kira waktu kita pendaftaran berkas yang perlu dipersiapkan itu apa aja ya? Mantap. Pertanyaan yang bagus ini untuk Abang Dadaru. Nah, Ya, sebagai kuasa Abang hukum, Dairfan, calon operator tentunya ini. Bang Daru ini kan ruang lingkupnya besar juga kan. Apalagi kuasanya banyak nih, beliau nih. Aduh. Nah, apa aja sih yang disiapkan sebagai Ampun. kuasa hukum dari kreditor? Nah, satu biasanya kuasa kreditor memintakan invoice, tagihan-tagihan untuk mengajukan tagihan ke tim pengurus. Nah, entar yang tadi JO, job order, processing order, PO order, atau faktur pajak. Jadi kan tiap ada barang masuk tuh dikeluarkan itu faktur pajak tuh. Nah, habis itu surat kuasa, perlu juga dong surat kuasa untuk mengajukan daftar tagihan. Sorry, surat kuasa, yang kedua itu surat kuasa, yang ketiga itu yaitu PT, akta pendiri PT, perseroan terbatas, akta perubahan, itu harus perlu tuh sebagai entah itu mewakili badan hukum atau perorangan itu harus, karena kan kita lihat dulu siapa direksinya yang terakhir dalam 5 tahun atau berapa tahun, nah, RUPS rapat umum pemegang saham, nah itu dilihat dari dokumen-dokumen. Kita nggak tahu yang tanda tangan dari surat kuasa itu dari uh, apa dari
direktur atau entah direksi. Nah, itu kan kita harus lihat juga. Siapa tahu yang surat kuasa itu ditandatanganin oleh misalnya bagian keuangan. Nah, itu nggak boleh. Harus oleh direktur, yaitu akta pendiri. Akta pendiri, surat kuasa, invoice, tagihan. Biasanya kalau dia memiliki ya jaminan-jaminan hak tanggungan atau fidusia, nah itu dilampirkan ke Bangda. Jaminannya hak tanggungan itu apa aja, misalnya dari hak tanggungan, ya misalnya dia menjaminkan pinjam uang ke bank, karena bank baru selaku kuasa dari Bank BNI. Nah dari Bank BNI dia punya tuh pinjam dulu 1 juta, yaitu dibikinlah sertifikat hak tanggungan. Yaitu dia menjaminkan apa aja sih, contohnya hak tanggungan tanah, barang tidak bergerak, kayak dijaminkan tanah. Katanya ini didasarkan berupa tanggungan. Nah, Abang Dadaru mengajukanlah hak tanggungan itu ke pengurus. Biasanya Abang Denny salah satu kreditor yang istimewa, walaupun yang paling istimewa itu preferen. Yang berarti kalau Abang Daru itu memiliki hak tanggungan atau fidusia atau yang lain atau berupa jaminan hak kebendaan, nah itu Abang Daru dinyatakan sebagai kreditor separatis. Kalau misalnya Abang Daru tidak mempunyai hak tanggungan atau jaminan-jaminan kebendaan maupun barang benda bergerak atau tidak bergerak, Abang Dadaru dinyatakan sebagai kreditor konkuren. Nah, tadi kan ada tuh pari passu partai, nah itu dibayarkan disamaratakan oleh para kreditor konkuren yang sama. Tuh. Paling itu saja sih Bang Dadaru untuk mengajukan tagihan ke para pengurus, kepada pengurus. Oke, baik. Makasih banyak jawabannya, Bang Dairvan. Berarti secara garis Siap-siap. besar itu pemberkasannya nggak jauh beda ya ketika kalau kita mau mengajukan gugatan ke pengadilan. Bedanya kita nggak bikin gugatan, itu aja cuma ngisi formulir pendaftaran tagihan gitu ya. Betul, betul. Tapi didasari oleh berupa dasar apa aja nih yang mengajukan bahwasanya dia punya utang. Ya, tadi kan saya sebutkan invoice dan lain-lainnya, Oh sertifikat, iya. utang fidusia, tahap tanggungan, nah itu. Dan perjanjian, harus ada perjanjiannya. Nah, kemarin rekan saya juga, ada kreditor juga mengajukan atau mendaftarkan tagihan. Jadi gini ceritanya, aduh bang, saya sudah melakukan prestasi, sudah putusan, tinggal melakukan eksekusi. Tiba-tiba PT tersebut dinyatakan PKPU oleh para kreditor yang mengajukan PKPU permohonan. Nah itu gimana sifatnya? Ketika yang kreditor satu sudah memiliki putusan dari pengadilan, tinggal melakukan eksekusi, namun PT tersebut dinyatakan PKPU. Nah itu jelas saja itu tidak bisa ya, walaupun putusan itu berkekuatan hukum tetap. Nah, walaupun inkrah itu tidak bisa kalau misalnya PT tersebut dinyatakan PKPU. Nah, karena PKPU ini yaitu lex spesialis yang harus didahulukan atau khusus. Jadi misalnya kreditur itu menggunakan dalil putusan, jadi dia langsung saja mendaftarkan tagihan tanpa mengisi formulir. Jadi yang udah dinyatakan prestasi oleh pihak pengadilan dan inkrah langsung saja mendaftarkan pengurus membawa surat dari putusan pengadilan yang inkrah. Saja teman-teman, kalau misalnya rekan-rekan nih ada yang jadi kuasa hukumnya, tiba-tiba PT sebut PKPU, jadi teman-teman nggak boleh mengeksekusi secara sendiri, itu teman-teman. Berarti putusan yang eksekutorial itu dikesampingkan dulu ya sampai PKPU-nya beres gitu ya, Bang Daya? Nah betul, tapi tidak menghilangkan rasa hak dan kewajiban kreditur. Jadi emang harus PKPU dulu yang dikhususkan, karena kan dia lex spesialis khusus. Karena di pengadilan niaga itu hanya menangani 2 perkara, yaitu proses PKPU kepalitan dan hak kekayaan intelektual, kalau teman-teman tahu. Karena itu aja sih, tapi putusan itu berkekuatan hukum tetap bisa, tapi tidak dilakukan eksekusi.
tapi harus mendaftarkan tagihan berupa yaitu dilampirkan putusan dari pengadilan. Sudah. Jadi yang putusan pengadilan itu tidak dilakukan yaitu praverifikasi atau verifikasi atau penunjukan nilai tagihan. Itu berdasarkan tagihan itu diakui yaitu berupa putusan dari pengadilan. Itu aja sih. Berarti mekanisme PKPU ini bagus ya, karena kan namanya badan usaha, apalagi yang berbentuk badan hukum kayak semacam PT gitu kan. Misal PT yang suka bangun-bangun apartemen itu kan nggak mungkin mereka hubungan hukumnya kan cuma satu PT, kedua PT, ketiga PT doang kan. Ada banyak kayak PT yang menyediakan semen, beton, terus ubin, terus kloset dan lain sebagainya. Misal total dia jalin kontrak itu dengan 40 PT. Artinya kan ketika dia one prestasi atau apa, kalau seandainya 40-nya itu gugat satu-satu, itu kan PR kan? Dan bakalan jadi riweh. Berarti Betul, PKPU itu meminimalisir ketika para kreditur ini ingin menagih atau menuntut haknya ya gitu ya. betul, betul. Nah, karena PKPU itu sangat menjaminkan lah ketika misalnya dalam proposal perdamaian itu telah disahkan berupa putusan homologasi perdamaian dari putusan pengadilan niaga sudah ditetapkan. Namun di kemudian hari dia melanggar dari proposal perdamaian itu langsung dinyatakan pailit. Tidak ada toleransi. Itu sudah ada konsekuensinya di undang-undang kepailitan. Makanya orang-orang yang beranggapan bahwasanya sudah dikenain PKPU ini bakal pailit. Pada dasar kan belum. Dia ada masanya win-win solution, yaitu antara debitur dan kreditur untuk melakukan pembayaran utang ini. Itu sih dari penjabaran PKPU ini. Karena emang benar-benar menjaminkan dan melindungi hak-hak para kreditur yang tidak membayar para kreditur yang kepada debitur yang tidak membayarkan utangnya. Jadi, kalau menurut pendapat saya dan Oke, baik. Terima kasih banyak, Abang Dah. Sangat Izin moderator mencerahkan. mau bertanya kepada Bang siap Abang Dadaru, Irfan. terima kasih banyak. Boleh, Silakan silakan. Salsa. Ya, Salsa silakan. Iya, jadi tadi kan sudah sedikit aku sebagian ikutnya agak telat nggak ngedengar. Nah, aku mau bertanya terkait materi kali ini, apa sih strategi yang dapat Ya Salsa, silakan. Ya, Salsa silakan Salsa. Untuk Bang Dailham, kalau ada yang tanya, Abang Da Rifki, silakan. Adinda Divina, silakan. Kalau ada yang kurang paham, bisa izin moderator bareng-bareng. mau Iya, ya, tanya ayo lanjut. jaringannya nih kayaknya aku bermasalah. Ya, silakan Salsa. Ya, tadi kan aku sempat bagian dari yang di awal aku belum ngedengerin pelat join. Aku mau tanya terkait materi yang dibawain sama Bang Irfan. Apa sih strategi yang dapat diterapkan oleh kreditur untuk minimalkan risiko ketika menghadapi permintaan penundaan pembayaran utang ini kepada debitur? Gitu.
dan apa Oh iya, dampaknya kalau tadi apa? misalkan kita eh, kedengeran nggak suara aku Bang? Kedengeran, kedengeran. Nah, Jadi sorry, ada kalau gangguan sedikit. aku nanya apa sih strategi yang dapat diterapkan oleh kreditur untuk meminimalkan resiko ketika menghadapi permintaan penundaan pembayaran utang tersebut kepada debitur, dan dampaknya apa ya ketika kita nih sebagai kreditur eh, melakukan penundaan pembayaran tersebut gitu. Oh, jadi pelindungan apa sih dari kreditur gitu ya? Atau gimana nih? Soalnya nanti ada Iya, mekanisme dampaknya apa dari sih kalau kreditur. misalkan kita tidak tidak melakukan pembayaran tersebut gitu, kita menundanya dan sampai sampai jangka waktu yang cukup lama gitu, dampaknya apa yang kita dapat sebagai kreditur. Oh, Terus dampak ya dari itu apa eh, terus mohon izin menanggapi ya dari eh, dampak kreditur. sebentar Bang, sebentar, terus apa sih Oh, strategi siap, siap. yang dapat diterapkan oleh debitur juga ketika ada kreditur yang apa menghadap apa ketika apa strategi debitur ketika ada permintaan penundaan pembayaran itu, pembayaran utang. Dah. Oke, aku ulang sedikit ya. Jadi strategi apa sih dari debitur untuk melakukan pembayaran utang kepada kreditur gitu? Iya betul Bang. Oke, strategi apa sih yang dilakukan debitur untuk melakukan pembayaran utang? Ya tadi yang saya jelaskan, uh, debitur itu melakukan adanya proposal perdamaian. Jadi mekanisme apa yang dilakukan oleh debitur selaku uh, termohon PKPU? Karena kenapa kalau uh, PKPU itu disebutnya pemohon, termohon, walaupun kalau di perdata itu disebutnya tergugat ataupun tergugat. Itu beda ya teman-teman. Dan debitur ini kan sorry, debitur ini kan selaku dari termohon. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya? Nah, dia menyiapkan yaitu proposal perdamaian yang tadi saya jelaskan. Proposal perdamaian itu meliputi apa saja, yaitu tawaran-tawaran yang ditetapkan oleh debitur untuk melakukan atau merestrukturisasi pembayaran pada kredit. Itu dijaminkan oleh oleh undang-undang. Maka dari itu, jika misalnya debitur itu sudah uh, tidak cocok, sudah debitur itu melakukan pembayaran skema atau hal lain untuk melakukan utang yang misalnya dialihkan ke saham. Adapun debitur itu banyaknya kalau nggak ke saham mekanismenya hingga 5 tahun bahkan 10 tahun. Nah, itu tergantung dari kreditur. Biasanya kreditur menerima atau enggak dari tawaran tersebut. Misalnya krediturnya ada 5, krediturnya ada 3. Krediturnya ini yang satu mau selama 5 tahun itu dibayarkan, yaitu dicicil dari proposal perdamaian. Ketika yang kreditur dua ini mau juga dalam proposal perdamaian itu dicicil selama 5 tahun bahkan 10 tahun, walaupun itu memiliki ikatan dalam perjanjian yaitu proposal perdamaian kepada para kreditur. Ketika yang kreditur ketiga tidak setuju, nah itu tergantung dari yang ada. Hanya yang tadi ketika di atas 50 itu disetujui oleh para kreditur disebut homologasi. Nah, ketika misal dua kreditur itu ada 3 nih, dua kreditur tidak setuju dilakukan proposal perdamaian, itu langsung saja tidak pakai lama-lama debitur ini akan filing karena para kreditur tidak setuju untuk melakukan pembayaran utangnya oleh debitur kepada kreditur dengan jangka 5 tahun. Walaupun sudah dilakukan proposal perdamaian selama ataupun proposal sekali atau direvisi 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan 5 kali gitu. Jadi itu biasanya dalam forum atau persidangan itu dievaluasi proposalnya, misalnya ada yang nggak setuju, misalnya revisi lagi dari para kreditur itu.
diminta daripada kreditur. Nah, kalau misalnya perlindungannya sih, kalau menurut saya dari proposal perdamaian itu cukup ya, ibaratnya memang cukup menjamin ketika misalnya kreditur yang satu, misalnya yang dua kreditur ini dipenuhi dalam proposal perdamaian penuhi, yaitu diangsur setiap tahunnya. Ketika yang satu ini tiba-tiba mati, nah yang satu ini bisa mengajukan pilot langsung, karena kan mencakup perjanjian yang proposal perdamaian. Itu yang paling ditakutkan oleh para debitur. Kalau misalnya ada yang dia kelupaan atau apa, nah ini salah satunya bisa sebagai pencara, itu dia langsung mengajukan, gak lama-lama mengajukan yaitu permohonan pilot kepada debitur ini, karena tidak menjalankan dari isi perdamaian, bisa saja. Jadi itu sih kalau perlindungan pada kreditur itu proposal perdamaian yang bisa dijaminkan oleh yang bisa dijaminkan oleh debitur pada kreditur. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan lagi? Ada yang mungkin paham? Mungkin dari rekan-rekan semuanya ada yang mau ditambahkan lagi? Udah cukup jelas. Terima kasih Bang Irfan. Baik, Adinda, sama-sama, terima kasih. Baik, mungkin untuk menyelesaikan forum ini bisa dibuka atau kameranya atau apa gitu, supaya kita ada dokumentasi kan buat ke ketua atau apa gitu. Izin Ya, bertanya. Devina mana nih? Oh, bertanya. Boleh. Bang Ilham, Siap. silakan. Suaranya jelas kan ya? Oh, jelas. Jelas Bang. Iya, siap. Izin bertanya Bang Ivan. Jadi seumpama gini ya kan. Misalkan si A ini selaku kreditur ya kan. Nah, si B ini selaku debitur. Nah, lalu kemudian si B selaku debitur itu meminjam uang kepada kreditur sebesar 100 juta ya kan nominalnya. Nah, pada saat itu si debitur ini melakukan one prestasi ya kan. Dia ini ingkar janji lah ya kan di dalam perjanjian itu. Lalu kemudian pihak kreditur si A ini melayangkan somasi kepada si debitur ini ya kan ke si B. Nah, somasi ini udah 3 kali ya kan dilayangkan, lalu kemudian somasi itu tidak diindahkan ya kan tidak dihiraukan lah kan itu kok somasi itu. Nah, pertanyaannya bagaimana itu surat somasi itu bisakah dijadikan alat bukti di persidangan nanti gitu terkait kasus utang piutang seperti itu, Bang Dal. Baik, izin memberikan kesimpulan ya, bahwasanya somasi itu sudah dilayangkan namun tidak diindahkan oleh debitur. Somasi itu sebenarnya sudah peringatan atau surat teguran, di mana debitur itu dilakukan kompensasi, yaitu di pasal 1338. 1338 keuangan perdata. Nah, bisa saja dari pihak kreditur mengajukan kompensasi secara para pihak atau para pihak. Itu bisa dibuat gugatan mengajukan kompensasi ke pengadilan tempat atau jadi dengan didasari somasi atau satu atau dua, itu tergantung dari pihak dari pihak lawyernya tentu saja atau pengacaranya. Nah, tapi kalau misalnya emang mau dibawa ranah PKPU, tadi kan di pasal 22 ayat 1 sudah dijelaskan bahwasanya harus lebih dari satu kreditor dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat. Nah, maka dari itu ketika ada proses PKPU, kreditor ini yang sudah mengirimkan somasi kepada pihak debitur melakukan prestasi, nah itu pihak kredit itu mencari satu lagi, Bang Ilham,
cara satu lagi kreditur untuk diajukan ke KPU, karena kalau misalnya PKPU itu harus lebih dari satu kreditur. Kalau misalnya satu kreditur itu KPU tidak bisa, karena dapat permohonan langsung ditolak. Kalau misalnya individu atau para pihak itu bisa saja dilakukan gugatan non prestasi ke pengadilan di setempat. Walaupun sudah dilakukan somasi, banyak bukti somasi non prestasi. Kalau misalnya Bang Ilham mengajukan ke KPU bisa dilandaskan oleh somasi. Jadi permohonan itu dituliskan draftnya bahwasanya saya memiliki utang sekian-sekian, bahwasanya di poin 2 saya telah mengajukan, saya sudah melayangkan surat somasi. Yang ketiga, bahwasanya pihak debitur tidak melayangkan isi somasi tersebut. Nah, oleh karena itu, uh, debitur telah dinyatakan konfirmasi, dan nanti di bawahnya tuh untuk mengajukan PKPU di bawah lagi ditarik kreditor, misalnya kreditor C, KA, nah, kita bahwa pihak kreditur telah melakukan investasi kepada PTC, itu kreditor yang kedua. Jadi di permohonan itu paling dua kreditornya, kalau bisa satu hanya ditolak. Itu aja sih Bang Ilham. Oke, siap, dimengerti Bang Da, dipahami. Terima kasih. Terus dilanjut lagi ya. Jadi gimana Bang? Misalkan kasus PKPU ini nominal uangnya sedikit gitu. Apakah bisa diproses itu secara hukum gitu yang berlaku gitu. Misal kita pakai hukum perdata kan itu di lapangan apa hukum perdata kan itu. Karena kan yang sudah kita ketahui bersama ya bahwasanya kalau di lapangan hukum pidana kan udah diatur Perma kan ya, Perma nomor 2 itu yang bahwasanya yang dibawa pencurian di bawah 2,5 kan masuk ke Cipiring kan itu di lapangan hukum pidana kan. Nah, ini di lapangan hukum perdata gitu. Bagaimana kalau ada kasus PKPU yang nominalnya sedikit gitu, apakah bisa diproses secara hukum itu? Nah, ini kemarin saya ada lagi nih perkara, yaitu bahwasanya kreditor ini naik utang kepada debitur sebesar 10 juta. Itu nominalnya sangat kecil kan, diratakan sama pihak-pihak kreditor lainnya. Maka dari itu di antara mau didaftarkan tagihan atau enggak, itu bisa saja didaftarkan, tapi memiliki yaitu satu suara yang tadi sudah saya jelaskan. Misalnya dia melakukan voting nih, memiliki utang 10 juta, bahwasanya di atas 5 juta itu dua suara, kalau di bawah 5 juta satu suara. Jadi dia bisa saja melakukan tagihan pengurus untuk didaftarkan tagihannya berupa sejuta. Tapi sih kalau untuk di range 10 juta atau 5 juta, kalau selama ini pengalaman belum ada. Tapi tidak menghilangkan rasa utang itu kepada pihak itu. Kalau misalnya uang prestasi, bisa saja diajukan permohonan, bisa saja diajukan gugatan uang prestasi. Itu aja sih paling kalau saya temuin di lapangan. Soalnya kan faktanya kan di undang-undang minimal 5 juta kalau mengajukan tagihan ke urus. Nah, di bawah 5 juta bisa, cuman sih jarang yang mengajukan tagihan 5 juta, paling sedikit 10 juta. Itu pun paling karyawan, teman-teman yang saya sebutkan, kreditor referen yang harus didahulukan paling utama, karyawan sama pajak yang harus didahulukan. Dan dia nggak usah pakai voting, yang melakukan voting ini biasanya kreditor dan kreditor separatis. Karena Bang Ilham apa ada yang kurang yang bisa ditambahkan? Saya cukup mungkin ya saya merasa pas gitu dengan jawaban Bang Irfan. Terima kasih gitu atas jawabannya, sangat membantu. Ya.
Siap-siap. Nah, sebenarnya PKPU ini di ruang lingkup bisnis ya teman-teman. Karena kalau kita dapat PKP itu tuh, ya misalnya ya untung sekali. Misalnya dari total tagihan misalnya, total tagihannya dari kreditur kepada debitur itu salah 1 miliar. Nah, 1 miliar itu dari pengurus itu mendapatkan keuntungan 5,5% atau 7%. Itu teman-teman kalau misalnya ingin menjadi kurator. Jadi kalau mau jadi lawyer dulu, habis jadi lawyer, kurator, sekolah kurator lagi. Itu alhamdulillah kalau misalnya dapat PKPU itu paling seneng kurator karena dapatnya tuh lebih besar dari dari gugatan warga sakit. Baik, paling itu saja ya. Ada yang bertanya lagi atau Coba izin tanya lagi bang, satu lagi bang. siap, silakan. Eh, Tadi saya ngeliat di slide berapa ya? Di slide 11 kalau nggak salah. Bentar. Di slide 11 eh, materi akibat hukum proses PKPU ya kan. Di sini kan Bang Dairpan menyantumkan apa 4 pernyataan kan di sini kan. Nah, Iya, betul. yang jadi pertanyaan saya di sini di poin ketiga ya kan. Nah, izin membacakan kan. Yang di poin ketiga kan di sini menyatakan bahwasanya tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan yang harus mendapatkan pelunasan utang harus ditangguhkan. Nah, yang saya garis bawahi ini adalah tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya. Nah, itu maksudnya gimana itu, Bang? Tidak bisa dipaksa Nah, membayar utangnya itu. Jadi nah, pertanyaan itu. betul tuh. Nah, banyak sekali ini rancu kan sebenarnya. Nah, hak tanggungan itu sebenarnya tinggal dilakukan eksekusi aja. Contohnya, sertifikat hak tanggungan, bro, barang yang tidak bergerak, atau fidusia barang bergerak, contohnya BPKB. Nah, itu banyak tuh, kayak misalnya matalang-matalang, atau kita aja eksekusi. Nah, itu bisa diperbolehkan. Tapi biasanya itu dilakukan secara sukarela. Nah, ketika pihak debitur dinyatakan uh, tidak membayar utang, kewajibannya atau investasi, kayak misalnya puatan matalang nih, fidusia, nah itu tidak secara sukarela, biasanya itu dilakukan perbuatan melawan hukum. Tapi kalau misalnya itu ditangguhkan, yang tadi apa disebut, tadi bilang apa? Sorry. Tidak bisa dipaksakan untuk membayar utangnya. Jadi Nah, yang saya nah pertanyaan itu. yang tidak dipaksakan itu berarti misalnya sertifikat tanggungan itu tinggal melakukan eksekusi berupa barang tidak bergerak. Nah, itu tidak boleh. Bahwasanya PT tersebut telah dinyatakan PKPU oleh pengadilan niaga. Nah, itu ditangguhkan sementara. Nah, oleh karena itu paling males tuh yang mempunyai tanggungan karena merasa tidak mempunyai kekuatan hukum. Tapi di garis bawahi kalau misalnya PKPU pengadilan itu yaitu leg spesialis, undang-undang yang harus diputuskan. Nah, nanti yang atau ditangguhkan atau dipaksakan itu tidak yang itu. Jadi apa makanya yang kreditur separatis harus dilakukan walaupun ada kreditur preferen yaitu pajak dan karyawan saja, tapi tidak menghilangkan rasa utang itu tersebut pada pihak-pihak pemegang hak tanggungan ataupun ya ataupun hak jaminan kebendaan saja paling. Ada juga yang tadi saya jelaskan kepada Bang Daru bahwasanya sudah dilakukan putusan dari pengadilan tidak dilakukan eksekusi saja walaupun PL tersebut dinyatakan PKPU tidak boleh karena udah perkara tersebut masih berjalan. Ada undang-undangnya di pasal 25 apa 250 apa 260 itu undang kualitas. Nggak salah ya, dicek aja lah. Di situ dinyatakan
nanti prosesnya bagaimana Bang Irfan kalau misalnya kita sudah mempunyai putusan pengadilan, itu tidak menghilangkan rasa utang tersebut, tapi masih didaftarkan saja kepada kepada apa tuh petugas, yaitu tim pengurus PKPU atau pengurus. Nah, berupa salinan besar bahwasanya udah ingat misalnya misalnya 1 miliar, ya udah bilangnya tetap 1 miliar, tidak usah pakai pertemuan utang atau verifikasi. Kalau sudah dan tinggal proses PKPU itu berjalan saja. Oke, siap. Terima kasih Bang Daipan atas jawabannya. Siap-siap. Ya kalau mau jadi lawyer, ya lawyer bisnis bagus, korporasi bagus. Gitu. Kalau mau mendapatkan benefit atau jumlah payment yang lebih lah. Gitu. Jadi kita fokus ke bisnis. Kalau mau debat-debat kayak Bang Daru nih, dapatnya pidana terus. Gitu. Jago dia nih, draft pidana. Itu aja paling yang saya sampaikan. Jadinya balik ke Devina deh. Apakah sudah cukup atau Cukup, udah 9:30 juga ya, Pan. Mungkin ini aja dokumentasi dulu kita sebelum selesai. Gimana? oke penutup ya? Oke. Langsung aja, baik terima kasih kepada DPC Permai Tanggang, Ketua DPC Permai Tanggang yaitu Fatih Jaya. Terima kasih juga kepada Sekjen Devina Husaini telah meluangkan waktunya, dan teman-teman rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Itu aja paling Dev. Bikin lift ya atau gimana nih? Udah diiniin kok. Udah di ini, udah di apa sih namanya? Itu SS screenshot, di foto, udah Oke di foto. oke. Ya mungkin makasih ya Van ya atas penyampaian materinya. Oke baik baik. Maaf juga tadi ada kendala. Apa-apa nggak apa-apa. Ya udah, terima kasih ya teman-teman Semangat. yang sudah melakukan luang waktu, dan kali nanti kedepannya diskusi aja. Semoga ilmu bermanfaat. Amin, amin, amin. Makasih ya Van, makasih semua. Terima kasih sama-sama, Pak.